Juga sekarang demonya pindah ke sana. Setelah tahu Pak bahwa rumah orang tua saya itu juga surat hijau. kalau apa namanya, kalau bisa kan ya saya pasti dukung rumah orang tua saya gitu. Selanjutnya kami persilakan untuk menempati kursi yang telah kami siapkan. Yadi, Lurah Kedung Coek atas nama Imam Hambali dan Jemu Wonosari akan menandatangani atas nama kami di Jawa Timur ini ditugasi oleh Bapak Menteri. Yang paling utama adalah semua bidang tanah di Jawa Timur dipetakan dengan benar, didata dengan benar, meminta bantuan lurah, kepala desa, kelurahan atau RT untuk kota-kota itu. Yang kami takutkan adalah pendataan yang tidak akurat, nanti kita akan bekerja 2 kali. Kami sebetulnya sudah lama bekerja sama dengan BPN dengan baik. Bahkan staf kita ada yang di sana juga Pak, di kantornya BPN, baik Surabaya 1 maupun Surabaya 2. Dan kami komunikasi juga rutin Bapak. Jadi mungkin hubungan paling baik mungkin di Indonesia ini di Surabaya Pak. Jadi kalau BPN butuh orang ya kita bisa bantu, kalau butuh peralatan kita juga bisa bantu begitu Pak. Kita ada beberapa peralatan kita juga kita bantukan, komputer dan sebagainya itu kita bantukan untuk membantu kelancaran di BPN 1 maupun 2. Saya nggak bisa bayangkan karena tanah pemerintah kota saja rumitnya setengah mati, apalagi yang tanah perorangan gitu ya, yang tentunya pengawalannya tidak terlalu tidak seketat tanah aset pemerintah kota. Karena ya memang ada yang masih merasa bahwa ini tanahnya Gusti Allah Pak. Jadi ini ini tanahnya Gusti Allah gitu. Jadi masih ada yang seperti itu. Jadi siapapun bisa menempati tanah siapapun karena miliknya Gusti Allah gitu. Jadi jadi karena itu memang agak rumit, saya tidak tahu, tapi mestinya di seluruh kota besar seperti itu rasanya. Tapi alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai kita perbaiki, meskipun agak berat juga pada waktu di awal-awal itu. Namun sekarang sudah mulai lebih baik. Masyarakat juga sudah mulai mengerti, meskipun masih banyak. Terus terang saya juga takut sampai saya kursuskan para lurah itu di UNER Pak, untuk masalah pertanahan. Karena masalah saya tidak ingin mereka terkena masalah hukum, apalagi saat sudah pensiun. Nggak enak kan Pak? Iya. Makanya saya kalau masalah tanah itu mesti saya sampaikan kalau ada masalah tolong komunikasi dengan kejaksaan kepolisian. Karena saya tidak mau, mohon maaf Pak Lamri dan Pak Agus, karena saya nggak ingin selesai saya jadi wali kota, saya punya masalah gitu. Jadi karena itu mesti kita buka semuanya supaya ya saya selesai, bukan kemudian ada masalah sampai ya nyun sewu Pak. Di awal-awal itu Pak Sekda ini diajak petung Pak. Dulu semua ada peraturan bahwa tanah BPKD itu masuk ke pemerintah kota, begitu kawasan itu jadi kelurahan, dari desa ke kelurahan. Ada yang petung dia Pak, ayo gitu. Nah makanya saya juga nggak mau begitu saya sertifikat yang tanda tangan saya sampaikan, tolong kamu konsultasi bahasa hukumnya ini bagaimana supaya tidak ada orang lagi mengakui nanti saya udah mati,
ada orang ngakui diajak kita naik, ya aku dapat surat kuasa dari keluarganya Bu Risma, kan celaka Pak. Jadi karena itu kemarin saya sampai kata-kata itu saya minta konsultasi ke tenaga ahli supaya tidak ada masalah hukum kelak gitu. Juga ada beberapa PR kita. Saya pernah ketemu Pak Menteri saat itu soal surat itu, Pak. Gimana Bu Risma? Pak, kalau aturannya itu dirubah, saya pun tidak keberatan, saya sampaikan. Tapi masalahnya aturannya tuh begitu. Saya tidak berani. Saya ngurus itu berapa tahun dia? Surat itu 3 tahun apa? 3 tahun apa? Berapa? Berapa ya? Berapa tahun ya? 3-4 tahunan Pak. Pulang pergi Jakarta, Surabaya bagaimana ini? Tapi ternyata nggak bisa, malah terakhir saya ada pejabat di sana ngomong, hati-hati loh Bu Risma. Kalau nanti Bu Risma Bu Risma yang bisa dipenjara, lo mati, saya bilang gitu. Saya bilang aku di penjara nggak korupsi kan susah kan Pak, kayaknya karena kebijakan. Jadi artinya seperti itu Pak. Sampai nggak tahu berapa kali kita ke Jakarta. Ini Bu A1 ini sama Bu yang di sana ini yang sama Bu Nur itu yang pulang pergi Jakarta Surabaya ngurus itu. Tapi ternyata aturannya memang nggak memungkinkan gitu. Kayaknya juga sekarang demonya pindah ke sana. Setelah tahu Pak bahwa rumah orang tua saya itu juga surat hijau. Kalau bisa kan ya saya pasti dukung rumah orang tua saya gitu. Nah, tapi karena aturannya nggak bisa, jadi saya mungkin perlu menjelaskan seperti itu. Saya ngurus itu tahu 3 tahun apa 4 tahun Pak. Pulang pergi Jakarta nggak bisa, pulang pergi sampai bawa dari kejaksaan ya. Dari kejaksaan sama kepolisian kita ajak ke sana Pak. Sampai tenaga kita bawa ke sana. Nggak bisa. Jadi karena ada PP 6 2006 kalau nggak salah tentang tentang aset itu Pak, itu yang menyebabkan ganjalan Pak. Kenapa TPA kita Pak, kita kan sudah olah menjadi listrik TPA kita. Nah kita dengan investor, kenapa saat itu kalau melihat aturan yang dari Bappenas itu kita nggak perlu ngitung aset, tapi karena ada 2 aturan, saya ngomong sudah. Jadi tentang investasi nggak tahu PP berapa itu ya. Jadi akhirnya ya kita dapat kontribusi sewa. Jadi itu saya gandengkan begini karena kalau menurut PP yang ini satunya itu nggak perlu kalau investasi itu Pak, nggak perlu bayar, betul ya Pak? Ya betul kan? Memang agak rumit, tapi saya percaya bahwa itu bisa diselesaikan kalau kita sama-sama punya niat baik. Ini nanti berarti berapa Pak? Jadi 1044 Pak Amri. Katanya 14 hari Pak Amri. Betul kan? 14 hari itu pengumumannya. 14 hari? Pengumumannya. Pengumumannya kok 14 hari. Aku iso ngomong-ngomong keliru dikebuki karo warga kayak gini. Jadi kalau clear di depan Pak, itu insya Allah warga juga mengerti. Ya, jadi kapannya itu itu kira-kira selesainya. Soalnya jangan sampai kita kemudian dituduh apa-apa macam-macam gitu. Seperti itu kira-kira Pak Kakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya kira yang bisa saya aturkan. Sekali lagi mohon maaf Pak Kakang, sekalian saya agendakan ini supaya Pak Lamri tenang nanti tidak ditagih PR-nya. Tapi nanti dijelaskan ya Pak Lamri, ini ada banyak-banyak teman-teman media, dijelaskan kalau setelah tanda tangan ini menyelesaikannya berapa. Mending kita ngomong delay Pak, maksudnya misalkan ya kira-kira 10 hari misalkan, ya takut selesai, kita ngomong aja 15 hari, tidak apa-apa, daripada
kemudian masyarakat nakib pada saat 10 hari itu. Sementara kita belum siap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Kakanwil, sekali lagi selamat datang jadi warga Surabaya. Enak kok Pak di Surabaya. Iya. Lambang Kota Surabaya. Kota Surabaya dikasih dengan bulan. Kita datang di sini itu ya PTSL yang melengkapi PTSL. Jadi semua bidang tanah di seluruh kelurahan itu terpetakan, tergambarkan, teridentifikasi milik siapa, sengketa apa enggak, termasuk unsur geografisnya, sungai, jalan, selokan dan sebagainya. Jadi tidak ada kalau kita melempar batu jatuh ke tanah siapa, oh ini tanahnya Pak Lamri, tanahnya Pak Jonar, oh ini tanahnya jatuh ke tanah sengketa, oh ini jatuh di sungai, nah, itu semuanya jelas. Jadi kalau sekarang kita melempar batu kan orang tidak tahu, begitu tek koordinatnya sudah ada. Itu maksud kami, kami datang di Jawa Timur itu bahwa semua bidang tanah akan kami petakan semuanya desa per desa, kelurahan per kelurahan. Jadi setelah dari kelurahan menyambung menjadi kabupaten, menyambung dari kecamatan, kecamatan menyambung jadi kabupaten, kabupaten menyambung jadi provinsi, provinsi menyambung menjadi Indonesia. Indonesia menjadi satu peta berbasis bidang tanah semuanya.